Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekim Boy. Ini adalah edisi 11 dari Simulkui, dan kita bakal belajar tentang pengeringan padatan. Jadi proses ini merupakan salah satu proses yang penting karena kadang-kadang padatan itu dalam keadaan yang naturalnya punya moisture content yang lumayan tinggi, dan untuk diproses perlu diturunkan moisture contentnya. Nah, kita langsung aja yuk baca ke kasusnya. Jadi ini dia kasus Simulkui ke-11. Ada dolomit, tapi ternyata masih terlalu basah gitu ya. Sehingga harus dikeringkan. Nih udah ada spesifikasi pengering. Terus si Pak Bos ini minta berapa jumlah udara yang dibutuhkan supaya kelembapan ini turun jadi 0,1. Nah ini udah ada drying curve-nya, ada distribusi ukuran partikelnya. Dan sebenarnya kasus ini tuh terinspirasi dari buku ini yang biasa ya, Chemical Process Design and Simulation, ada di example 7.1. Tapi aku udah agak ubah dikit biar gak sama-sama banget gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita ke simulasinya. Sekarang kita udah ada di layar simulasi kita bakal pakai Aspen Plus. Kenapa Aspen Plus? Karena saat ini, sampai video ini terbit, cuma ada Aspen Plus yang bisa ngesimulasiin padatan, yang bisa ngesimulasiin solid gitu. Jadi ya mau gak mau pakai Aspen Plus. Kita langsung aja masukin tadi dolomit, itu kan kayak ada MgCO3-nya, terus CaCO3, ada air H2O, sebagai nanti kelembapannya, dan juga ada ini ya, air udara. Nah, terus abis itu yang MgCO3 sama CaCO3 kan padatan ya, kita ganti ini konvensional jadi solid. Oke, sip. Sekarang kita ke method. Buat simulasiin solid, kita biasanya pakai metodenya itu ideal. Oke. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita ke setup, specification, terus kita bakal ganti yang conven ini, ganti jadi mix CIP SD. Nah ini buat tahu apa itu CIP SD, kita ke stream class. Nah, di sini. Nah ini kita klik ini. Jadi handles with conventional solid in the solid phase, yang nggak ikut dalam equilibrium. Nah gitu ya. Nah sekarang kita ke solid PSD. Nah di PSD ini kayak ukuran partikel. Kita bakal definisin intervalnya dari sini. 4. Coba. Ada 4 interval. Nah, jadi cuma ada 4 doang. Kita ini 4 sampai 5. Ini kita mikrometer. Ya, benar ya. 4 sampai 5 milimeter, sorry. Milimeter. 4 sampai 5. 5 sampai 6, 6 sampai 8, 8 sampai 10. 5 sampai 6. 8, 10. Oke, harusnya udah sesuai ya. 8 sampai 10. Oke, udah beres. Nah, terus sekarang kita bakal ngedefinisiin kayak kelembapannya itu berupa apa gitu. Caranya ada di bagian solid. Terus abis itu, tadi kan di PSD mesh. Nah, sekarang ke solid characterization. Yang jadiin moisture component adalah H2O. Oke, udah beres. Sekarang bisa kita mulai ke simulasinya. Kita masukin di sini ada solid, lalu ada dryer. Oke, ganti namanya dulu, dryer. Kita masukin material-materialnya, fit. Jadi ini bakal jadi fitnya yang horizontal nih. Dan ini bakal jadi gas, inlet gasnya ya. Jadi kita masukin. Kita kasih nama ini fit wet. Oh ya, di sini nggak boleh pakai underscore, lupa ya. Fit wet. Ini fit dry. Ini gas air in. Ini air out. Oke, terus kita di fit wet kita deskripsiin inletnya. Kita lihat ke soal. 2000 kg per jam. Nah, ini kita definisinya di CI solid, jangan di mix. Temperaturnya tadi 25. 1 atm. Terus apa lagi nih di sini? 2000 kg per jam. Ini mesh 2000 kg per jam. Selanjutnya buat komposisi H2O-nya kan ketahuan ya.
kelembapan 0,2. Nah, di H2O di sini ini mass frac. Ambil ini 0,2. Nah, MgCO3 sama CaCO3-nya kita anggap kayak sama gitu ya. Dia fractionnya kita berarti 0,4, 0,4. Sekarang kita yang belum di sini ada particle size distribution. Kita ke sini. Geser. Oke. Kita pilih yang user specified value. Terus habis itu kita tinggal masukin nih dari Simulcue. 20%, 20%, 40%, 20%. Kita masukin 0,2, 0,2, 0,4, 0,2. Oke, udah 1, berarti udah bagus, udah benar. Sekarang ke bagian air in. Bagian air in, kita tahu 200 derajat Celcius. 200 derajat Celcius. Ini 1 ATM juga. Nah, ini buat molfrac. Ininya 1 ya. Nah, sekarang yang kita tanyakan sebenarnya ini ya, flow rate-nya. Itu yang kita butuh dari soal. Tapi kan kita belum tahu. Tapi kalau di ASPN Plus itu, inlet itu harus diketahui. Nggak boleh nggak. Jadi kita bakal isi misal 10.000. Dalam mesh aja deh, 10.000. Nah, kita ini misal aja gitu. Oke, kita bakal masuk ke dryernya. Kita pilih yang convective dryer. Terus gas flow direction, tadi kan counter current kan, co-current, co-current ya tadi. Lupa. Co-current ya, jadi kita ambilnya co-current. Terus yang kita spesifikasiin adalah length. Kita punya data panjang sama residence time. Nah, solid residence time. Length-nya 6 meter, ininya 3 jam. Bener ya? Oke. Bagian specification udah. Sekarang kita bakal ke drying curve. Ini vapor liquid aja. Nah, drying curve, critical moisture content, ini aku lupa taruh di soal. Kita bakal ambil aja dari sini. Nah, ini. Critical moisture content 0,1 dry basis. Nah, sekian. Nah, terus habis ini kita pakai data. Oke. Kita tinggal masukin data-data yang ada di sini. Sip. Terus buat equilibrium juga tadi dia udah ngasih nih di sini. 0,05. Basisnya dry ya. Yang di soal nih dry basis. Ini bisa wet juga. Nah, wet basis. Oke, kita tinggal run. Apakah kita berhasil? Oke, results available. Selanjutnya adalah kita bakal ngecek apakah result kita udah bagus atau belum. Kita ke result. Nah, bisa kita lihat di sini ada outlet solid moisture content-nya itu 0,05. Padahal kan di soalnya mintanya 0,1 ya. Terus initial solid moisture content-nya 0,25. Mungkin teman-teman bingung kenapa 0,25. Perasaan tadi kita inputnya kan 0,2. Nah, itu karena 0,2 itu udah ketambahan sama equilibrium moisture content 0,05. Jadi 0,25. Nah, berarti yang outlet ini kan udah ketambahan 0,05 ya. Hampir menyatu 0 dong kandungan H2O-nya. Artinya udah hampir gak ada lagi air di yang di sini nih, feed dry-nya. Nah, artinya kita harus ubah ini kan. Jumlah udaranya harus kita ubah gitu. Ya udah, kita coba. Kita turunin berarti kan. Oke, ke dryer tuh, naik ya. Tapi kan kita pengen exact 0,1 gitu. Gimana caranya? Ya bisa sih kayak tadi coba-coba aja, tapi kan capek ya. Bisa juga caranya kita ke sini nih. Ke mode analysis tool. Maksudnya ke flow setting option, ke design spec. Nah, ini kita variabel yang kita mau spesifikasi adalah misalkan namanya moisture. Nah, moisture ini ada dua cara nih. Caranya yang pertama kita ambil mass frac di bagian feed dry. Terus habis itu ininya CIPSD. Komponennya air. Terus yang spek moisture
moisture, target kita adalah 0,1, toleransinya kita buat yang kecil, segitu misal. Yang kita mau variasi adalah kita ke var, streamnya air out, air in, substreamnya mix, variabelnya mass flow. Nah, dari 1000 sampai 10.000 misalkan gitu. Dari 500 deh. 500. Nah, selanjutnya bakal kita run. Result available. Nah, sekarang kita cek nih. Oke, di sini outlet moisture contentnya udah mendekati banget ya. 0,111. Coba kita iniin. Toleransinya kita kecilin lagi. Coba ya. Edge input. Nah, kita kecilin. Ininya ya. Oke. Kita lihat lagi di bagian result. Ya, udahlah ya, kira-kira segini nih dapat. Nah, terus kita mau tahu berapa udara yang dibutuhkan. Nah, bisa kita lihat dari air in nih. Air in. Nah, ini ya. Jadi ternyata mass flow yang dibutuhkan adalah 5.420. Nah, jadi kita udah menjawab case dari ini ya, teman-teman. Jadi, kalau si Pak Bos nanya, kira-kira butuh berapa nih biar moisture-nya 0,1? Nah, kita bisa jawab segini. Gitu. Jadi, segitu aja simulasi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka sama video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!